Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Eh, Kamu kok kelihatannya murung sekali Nisa hari ini? Iya Bu, Eh, ya saya merasa ada sedikit kejenuhan lah Bu ya dalam pembelajaran. Hmm, kejenuhan ya. Iya, Eh, Bisa kita ngobrol tentang kejenuhan tersebut ya? baik Bu. Mhm. Kira-kira Nisa, apakah Ibu bisa bantu untuk sharing, kemudian berbagi cerita tentang kejenuhan yang Ibu Nisa alami di kelasnya? Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sebenarnya di sini saya tuh merasa saya perlu meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Karena saya merasa eh, ada apa ya keaktifan Mhm. mulai menurun dan memang terkadang siswa itu ribut, artinya ada suatu hal yang perlu saya tingkatkan lagi di situ, Bu. Oke, jadi Ibu sudah mengetahui apa kompetensi apa yang harus Ibu tingkatkan ya. Itu bagus sekali Bu Nisa. Jadi ketika guru menyadari kompetensi yang harus ditingkatkan, akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan tentunya ya. Iya, Nah, betul, Bu. kira-kira eh, apa tujuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Iya. Jadi saya tuh terpikir, Bu, bagaimana saya bisa menciptakan Mhm. kelas yang kondusif, yang menyenangkan. Artinya kalau pas pembelajaran 4 jam itu tidak terasa 4 jam. Mungkin tiba-tiba 4 jam dilalui dengan santai. Nah itu Bu, yang pengen saya jadi menciptakan kelas yang kondusif dan menarik bagi siswa. Apalagi Bu Nisa mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya. Iya betul Ibu. Oke, nah jadi coba ceritakan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas demi tercapainya tujuan yang Ibu inginkan? Iya, saya tuh sudah coba Bu ya, Mhm. pembelajaran, ada yang praktek, ada yang memang tertulis, tapi rasanya Bu memang belum greget gitu Bu ya. Jadi saya merasa memang memang saya tuh kesulitan dalam mengendalikan siswa yang yang suka bicara. Aktifnya mereka itu aktifnya bukan membahas pembelajaran Bu, justru Mhm. suka berbicara di dalam kelas gitu Bu. Jadi saya metodenya sudah saya coba yang ini, tapi yang ya, beberapa siswa ini masih saja ribut. Hmm. Jadi permasalahan yang Ibu Nisa hadapi di kelas adanya siswa yang gaduh ya, suka berbicara Iya ketika betul. pembelajaran Ibu Nisa berlangsung. Apakah ini terjadi setiap saat di kelas itu dengan siswa yang samakah ketika Ibu Nisa mengajar? Iya Bu. Jadi ada dari 10 kelas itu ada kurang lebih 3 kelas lah Bu ya, Mhm. jurusan yang berbeda, yang Ya. dimana notabene anak itu selalu berulang gitu Bu. Jadi saya tuh pengen sharing sama Ibu, kira-kira uh, saya tuh mesti gimana gitu Bu. Iya, Jadi permasalahannya adalah siswa berbuat apa gaduh, iya, ngobrol pada betul saat Bu. pembelajaran berlangsung. Kemudian Ibu Nisa sudah menerapkan berbagai metode di kelas Iya, pada saat pengajaran bahasa Inggris ya. betul Nah, Bu. sebelum kita lanjut nih pembicaraan kita lebih dalam, Siap. kira-kira kalau diskalakan kira-kira antara skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Anissa sekarang ini dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, kalau diskalakan saya rasa saya berada di 7 Bu. Ya, Tujuh. jadi betul di berada di 7 dan ya mungkin kalau untuk mencapai 10 tuh agak susah ya Bu ya. Paling tidak saya bisa di angka 9 lah Bu ya dalam ajaran baru ini di mana kemarin kan siswanya ada yang kelas 3 udah selesai, ada Mhm. yang kelas 3 lagi kelas 12 ya. Nah, Mhm. kelas 11 akan ketemu di kelas 12 ini. Saya akan masih ketemu dengan siswa kelas tersebut.
Tapi kalau saya diposisikan pada posisi saya di angka 7, Bu. Oke, jadi posisi skalanya di angka 7 ya. Iya, Dan Bu. insya Allah nanti akan meningkat sampai angka 9 dan mungkin 10 insya Allah ya. Mudah-mudahan, Bu. Iya. Nah, kira-kira Ibu Anissa kan tadi bilang mau meningkatkan kompetensi khususnya dalam manajemen kelas. Ini kalau berbicara tentang keributan atau gaduh di kelas itu adalah manajemen kelas ya. Iya, Nah, siap, Bu. kira-kira apa sih yang Ibu Nisa butuhkan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dalam manajemen kelas? Kalau untuk yang sekarang ini sepertinya saya harus belajar lebih banyak tentang media pembelajaran sepertinya, Bu. Jadi strategi yang akan saya buat ini ke depannya, kalau kemarin kan sudah metode, Bu ya. Metode sudah saya terapkan, artinya belum terlalu kondusif. Nah, berarti ini saya akan mencoba membuat media pembelajaran, Bu, yang berbeda. Oke, jadi Ibu Anissa akan menerapkan strategi ya, strategi pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam media, tentunya yang variatif. Iya, Nah, Bu. kembali lagi Bu Anissa, menurut Ibu Anissa tuh sebenarnya tuh apa sih yang menyebabkan siswa masih suka berbicara, ngobrol, bahkan membuat gaduh? Iya, saya rasa banyak faktor ya, Bu ya. Hmm. Karena kita tidak bisa mengidentifikasikan hanya satu permasalahan itu pastinya kan. Karena basicnya apalagi di sekolahan saya, Bu. Artinya bukan kita mau membedakan kelas atau kasta, tapi memang siswa kami ini yang menengah ke bawah. Artinya yang memang ruang lingkup keluarganya pun berbeda. Jadi menurut saya yang menyebabkan siswa itu suka berbicara di kelas bisa jadi yang pertama, yang utama nih Bu ya, paham materi yang saya berikan. Karena bahasa Inggris kan Bu, kalau saya salah maaf ya Bu ya, karena intinya kan menurut saya bahasa Inggris itu kita anak harus tahu arti ya Bu ya. Kalau mereka tidak tahu arti ya percuma, betul nggak Bu ya kira-kira Bu ya? Nah Ibu yang lebih senior dari saya, jadi kalau saya tuh Bu sering ngomong sama siswa, yang penting satu nak, kalian harus tahu arti. Jadi menurut saya ya untuk memahami anak ngerti ya tahu dulu artinya gitu kan Bu ya. Jadi mereka tuh kurang memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian yang kedua bisa jadi anak itu bosan. Kan karena ya mungkin suatu saat kita nggak setiap hari memberikan pembelajaran itu yang video atau apa mungkin Bu ya. Jadi bosan dan bisa jadi bosan itu disebabkan dari permasalahan siswa ini sendiri. Kemudian bisa juga mereka tuh ingin menarik perhatian. Jadi mungkin saya condong kemana mereka ingin mengenalkan lah istilahnya biasanya kan seperti itu Bu ya. Jadi banyak faktor sih Bu menurut saya kalau anak tuh suka talkatif itu. Iya. Iya, apalagi ngajar di SMK Bu ya. Ya betul Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi dari pernyataan Ibu, faktor yang menyebabkan siswa berbuat gaduh atau berbicara di kelas saat pembelajaran bahasa Inggris, yang pertama mereka tidak memahami materi. Ya betul. Ya. Kedua, kata Ibu Anissa tadi, mereka bosan. Ya. Dan ketiga, mereka mencoba menarik perhatian Ibu Anissa itu sendiri. Ya, betul Bu. Nah, kira-kira setelah Ibu Anissa bisa mengidentifikasi nih ya faktor penyebab tadi yang ada 3 tadi, kira-kira nih menurut Ibu Anissa mana yang lebih prioritas? Maksudnya yang utama, yang harus dijadikan sebagai langkah utama yang harus Ibu selesaikan dulu, kemudian nanti baru faktor kedua dan faktor ketiga. Oke, ya jadi dari yang saya sebutkan tadi Bu ya, yang utama itu sepertinya siswa yang tidak mengerti. Tidak mengerti itu, saya pikir kalau bosan ya biasanya didasari karena memang mereka tidak mengerti Bu. Jadi yang langkah utama dulu sepertinya apa tadi siswa yang tidak mengerti tadi. Jadi Ibu Anissa meyakinkan bahwa yang pertama adalah mengubah ya
Mhm. agar siswa yang tidak paham materi menjadi paham, Bu, ya? Oh iya, heeh heeh, betul Bu, betul, Nah, iya. kira-kira untuk menjadikan siswa nih paham dengan materi pembelajaran Ibu nih, strategi apa yang akan Ibu Anissa lakukan? Nah itu Bu, Nah, ke saya sendiri ya Bu ya, karena ya. saya sih memang, mengakui Bu, saya ini jarang ikut pelatihan-pelatihan ya, tapi Hmm. saya, sudah apa, sudah merencanakan Bu, bahwasanya saya akan ikut pelatihan, membuat media pembelajaran. Nah, jadi Hmm. saya rasa, untuk solusi ya, apa maksudnya untuk supaya anak memahami pembelajaran ini saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian lebih bervariasi, menggunakan gambar-gambar yang memang eye sketching, ya. Hmm. Kemudian bisa memasukkan video ke apa lagi Bu ya, dan mengaitkan materi itu dengan kejadian nyata dan biasanya memang anak-anak itu langsung on the spot tuh seneng Bu ya biasanya Bu ya. Nah jadi supaya mereka lebih paham tentang materi yang saya berikan. Jadi mereka tuh ya saya berasumsi pokoknya jangan sampai mereka jadi bosan ya Bu ya. Oke, keren sekali betul Bu. Boleh itu dicoba. Jadi Bu. Ibu Anissa sudah memahami siswanya bosan, tidak paham materi, maka Ibu Anissa akan menjadi lebih active teacher, to be active teacher, more interesting untuk siswanya ya, dengan cara membuat media pembelajaran yang bervariasi nih Bu ya. Nah, menurut Ibu Anissa ketika nantinya Ibu Anissa sudah nih melakukan semuanya, bagaimana Ibu Anissa memberikan kesimpulan atau bagaimana Ibu Anissa berpikir bahwa apa yang sudah Ibu Anissa ini berhasil nih. Jadi apa sih tingkat keberhasilan dari rencana Ibu tadi? Iya Bu. Jadi pakai kan saya sudah harus nyiapin media dulu Bu ya, media misalnya materi apa yang akan saya berikan nanti dengan menarik, masukkan semua ini. Nah, melihat keberhasilannya itu saya rasa saya harus sambil observasi Bu, Mhm. terutama siswa yang memang suka berbicara tadi. Nah, itu Mhm. kira-kira jadi saya bisa ya lihat misalnya dalam yang kemarin dia mungkin dalam 2 jam pembelajaran atau 4 jam pembelajaran berapa kali dia buat rusuh ya Bu ya, buat gaduh. Untuk yang ini nanti saya akan nyiapin lembar observasi itu Bu. Dan Oh, jadi untuk mengetahui maksud saya kira-kira kondusif tidak kalau saya apa terapkan yang terbaru itu tadi Bu, kira-kira. oke. Kira-kira menurut Anissa bisa mengerjakannya sendiri atau akan berkolaborasi dengan guru lain sebagai observer untuk membantu kegiatan ini? Bisa Bu. Jadi saya andai misalnya saya lihat kelasnya dulu mungkin Bu ya. Mhm. Kalau kelas itu yang tidak terlalu banyak anak yang buat gaduh tadi, mungkin saya cukup bisa. Tapi kalau misalnya memang hampir beberapa anak itu yang memang harus perlu observe, saya butuh bantuan guru Bu. Dan Mhm. terutama saya setelah nanti dengan kepala sekolah ya tentunya dengan ibu ya yang pemegang keputusan yang mana ibu selalu menasihati kami, memberi masukan. Jadi saya nanti akan ngobrol sharing dengan guru juga Bu. Artinya setiap apa yang saya temukan permasalahan ini saya tetap harus minta sharing dari mereka Bu. Oke, sip. Nah, kira-kira berapa pertemuan nih ya sebagai target nih? Kira-kira eh, target yang akan Ibu capai berapa kali pertemuan? Berapa Bu ya? Dua kali Bu ya. Karena kalau satu kali saya rasa saya belum bisa nanti membedakan Bu. Jadi saya rasa dua kali dengan materi yang ya bukan sama Bu ya, tapi berkelanjutan. Artinya materi yang sama, maksudnya ya materi sama tapi intensitas isinya itu berbeda. Bisa jadi contohnya saya beri beda, tapi Oke, tujuannya sama. Ya, dua kali lah Bu, dua kali pertemuan ya, ya Bu ya. ya, 2 kali. Jangan cepet-cepet Bu. Nah, selain strategi dengan membuat bahan ajar nih ya, materi pembelajaran yang aktif, interaktif, kira-kira adakah strategi lain yang akan Ibu tambahkan dalam pertemuan pengajaran nantinya? Apa Bu ya? Oh ya Bu, mungkin kalau tadi kan kita lebih fokus ke siswa yang talkative Bu ya, yang aktif. Maksudnya talkative dalam bidang pembelajaran sih oke Bu ya. Kalau yang tadi kan artinya saya juga harus apa fokus juga ke anak yang
yang apa, tidak banyak bicara. Artinya saya harus tetap memberikan penguatan positif, misalnya mereka lebih aktif dalam saya memberikan pertanyaan, mereka merefleksi, dan saya akan selalu memberikan rewardnya dalam bentuk ya pujian. Misalnya kalau mereka jawab pertanyaan, luar biasa, Oke. hebat. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu yang anak yang tadi yang buat gaduh ya Bu ya, dia merasa termotivasi, pengen dong saya dipuji. Puji. Ya Bu ya, mudah-mudahan Bu ya. Oke. Nah, oke, keren itu Bu. Saya dengar rencana itu aja sudah wah, nggak sabar saya ya. Jadi Bu Nisa sudah memiliki gambaran ya, gambaran yang jelas tentang apa yang akan Ibu Nisa lakukan di pembelajaran berikutnya. Iya Bu, saya sudah memberikan gambaran. Nah, kira-kira kapan akan dieksekusi nih ya? Kapan? Secepatnya Bu ya, Uh, secepatnya di awal-awal pembelajaran inilah. Secepatnya ya. 2 minggu Bu ya. Ya Oke. Bu. Nah, adakah saya ulangi lagi ya, seperti yang tadi mungkin ada kolaborasi dengan guru lain atau dengan kata lain, menurut Ibu apakah ada pihak nih ya yang dapat membantu dalam menjaga komitmen nih? Kan Ibu nih udah berjanji nih ya, katakan bahwa akan melakukannya di awal secepatnya nih di awal pembelajaran dan Ibu akan menargetkan 2 kali pertemuan. Iya siap. Kira-kira adakah pihak yang dapat membantu Ibu Anissa dalam menjaga komitmen ini? Ya siap Bu, dari awal tadi ya pasti kepala sekolah ya Bu ya, dan rekan guru sejawat. Artinya partner kita ini yang harus kita saling support. Kalau tadi saya tidak bisa mengobservasi sendiri, saya harus minta tolong, minta bantuan sama guru yang lain untuk mengobservasi tingkat keberhasilan dari permasalahan saya. Masya Allah, keren itu Bu. Artinya, saya suka sekali itu ya, artinya kolaborasi ya Bu ya. Iya. Dan itu luar biasa. Rasanya tidak sabar lagi nih ya, hati saya untuk mendengar hasil dari penerapan strategi rencana yang Ibu lakukan ya, perubahan di kelas Ibu. Rasanya saya tidak sabar lagi mendengar hasil dari perubahan tersebut. Siap Bu, secepatnya segera saya akan melaporkan hasil ini kepada Ibu. Saya terima kasih banyak loh Bu, Ibu sudah membersamai saya lebih kurang berapa belas menit ya, 15 menit ini sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu ya, saya izin pamit Bu. Ya, sama-sama Bu Nanta, tetap semangat ya. Siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah mata